Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2021. Jadi ini kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, dan oleh karena itu kita harus bersyukur ya, karena kita diberikan kemerdekaan, dan kita harus banyak terima kasih kepada pahlawan bangsa kita. Nah, teman-teman semua, hari ini saya akan membahas tentang pencampuran pakan ayam petelur, khusus untuk ayam petelur ya, bukan khusus untuk ayam berdaging. Jadi ada dua tipe ayam itu, ada ayam petelur dan ayam berdaging. Nah, untuk ayam petelur ini itu kita harus mencampurnya berdasarkan standar. Jadi nggak bisa kita campur pakannya asal-asalan, atau kita memberikan pakan alternatif dengan yang nggak tepat komposisinya, nanti proteinnya nggak bakal tercukupi. Jadi yang paling kita harus perhatikan, ikuti standar dari kebutuhan ayam tersebut. Nah, untuk masalah protein itu biasanya 16-18%. Untuk masalah daya cerna dan lain saya kurang paham ya. Saya mengikuti standar pabrikan saja, pabrikan konsentrat. Jadi begini. Jadi kalau kita mau simple itu kita beli pakan jadi dari pabrik saja. Jadi pakan pabrik itu kalau cara kalau pakan dari saya kan dari dulu memang pakai cara popan ya, pakai pakan dari pabrik, namanya itu cara popan. Nah, itu kalau sekarang 17 Agustus 2021 itu harganya sekitar 7.700 per kilo. 7.700 per kilo, atau itu dengan merek 324R. Itu adalah pakan jadi terbaik dari cara popan. Nah, memang saya pernah mencoba pakai pakan pabrikan tersebut. Itu untuk presentasi produksi itu bagus sekali. Itu saya pernah mencoba pakai pakan pabrikan itu 324R itu, produksinya mencapai maksimal 94%. Ya lumayan lama ya, sampai umur 40 mingguan dari umur 21 mingguan. Nah, tetapi dikarenakan pakan sekarang sedang naik, dikarenakan saat pandemi corona seperti ini, terjadi kelangkaan bahan baku bungkil kacang kedelai. Jadi di dalam pakan ayam itu ada bungkil kacang kedelai, ada meat bone meal atau tepung tulang dan daging, ada juga bahan-bahan lainnya. Nah, ada jagung dan lain-lainnya kan. Nah, untuk bungkil kacang kedelai, meat bone meal dan jagung itu mengalami kenaikan karena kelangkaan bahan baku. Oleh karena itu saya mencoba untuk mempelajari pembuatan bahan baku sendiri dengan jagungnya kita beli dari petani lokal, kan? Terus jadi ada tiga bahan yang saya harus siapkan. Ini bahan makro dulu ya. Yang pertama adalah jagung. Itu saya campur 55%. Yang kedua adalah konsentrat pabrik. Saya pakai merek 124P, punya cara popan juga. Dan ketiga adalah dedak halus. Saya ambil dari pabrik penggilingan padi terdekat. Nah, jadi kalau kita sudah menemukan tiga ini, kita bebas bisa mencampur pakan di mana saja di seluruh Indonesia. Cuma yang harus diperhatikan lagi, apakah konsentrat itu bisa disuplai setiap saat,
Karena kalau terjadi kelangkaan juga ya percuma. Jadi konsep bisnisnya itu tidak boleh terjadi putus supply ya. Jadi ketika kita mencari barang susah, itu kan putus supply, otomatis nanti kita ganti pakan lagi ke pakan jadi, habis itu buat lagi pakan buatan sendiri, habis itu kita ketika putus supply lagi kita ganti pakan yang lain lagi. Akhirnya ayam itu akan stres karena ganti-ganti pakan. Beda dengan kita manusia ya. Kalau kita manusia kita ganti-ganti pakan, misalkan hari ini makan spaghetti nih, besok makan pizza, terus besok lagi makan bakmi. Nah, kita akan senang gitu ya, karena nggak monoton. Berbeda dengan halnya unggas. Kalau unggas itu dia harus stabil pakannya itu. Misalkan kita pakai pakan A nih, kalau bisa selamanya kita harus pakai pakan A terus. Karena ketika terjadi ganti pakan, ayam stres, banyak yang pertama nanti penyakit mudah masuk ke ayam ketika ayam stres, produksi menurun, ayam tidak bergairah untuk makan. Nah, akhirnya banyak. Dan terakhir ini yang paling penting itu ada kerugian di sektor finansial, karena pendapatan produksi yang harusnya itu bisa puncak menjadi produksinya bakal turun. Akhirnya apa? Akhirnya produksi menurun, adalah penjualan juga menurun, omset juga menurun. Nah begitu. Nah sekarang kita akan bahas tentang pakan pabrikan, pakan pembuatan sendiri. Nah jadi sini saya akan membahas tentang pencampuran pakan semi self mix ya. Jadi ini metode yang saya pakai ini dengan metode Profesor Antimon Ilyas PhD. Jadi Profesor Antimon ini adalah guru saya di beliau tinggal di Jakarta dan beliau memberikan banyak sekali ilmu. Kita lihat seperti di Facebook itu banyak sekali pembelajaran yang beliau kasih ke kita peternak seluruh Indonesia ini, termasuk manajemen, pemeliharaan, terus pakan, segala macam ya, penyakit. Yang pertama bahan makronya dulu ya. Ini yang pertama adalah jagung giling ya. Jagung yang sudah digiling, bukan jagung bulat, bukan jagung pipih, atau jagung yang sudah dipecahin pakai mesin. Ini saya berikan sebanyak 55%. Kan? Yang kedua, saya berikan konsentrat atau fur pabrik 124P, 124P, cara topan CP ya, sebanyak 35%. Nah, yang ketiga itu adalah dedak halus. Dedak ini wajib halus, nggak boleh yang kasar atau banyak sekamnya ya. Jadi kalau cara mengecek dedak halus itu, kalau kita pegang dia menggumpal, tidak terbang. Nah, itu sebanyak 10% ya. Jadi misalkan saya mencampur pakan jagung giling itu misalkan 1 ton ya, berarti kalau dikali 1 ton berarti sekitar 550 kilo. Yang kedua, konsentrat 124 CP. Nah, itu berarti sebanyak 350 kilo. Ya kan? Yang ketiga, saya berikan dedak halus 10% dikali 1000. Cara mengalihkan tahu ya, pakai kalkulator. 1000 dikali 10% atau 1000 dikali 10/100.
dapatnya adalah 100 kilo. Jadinya totalnya ini adalah sekitar 1 ton atau 1000 kilo atau 1 ton ya. Nah, ini adalah bahan-bahan makro. Yang penting juga di sini saya memberikan bahan-bahan mikro. Yang pertama adalah premix ILY punya Profesor Antiman Ilyas ya. Ini pemberiannya adalah, bentar saya baca dulu. Nah, premix ILY ini saya berikan 2 kg untuk 1 ton pakan atau 1000 kilo pakan, ya kan? Yang kelima saya berikan jahe bubuk. Jahe bubuk ini pemberiannya adalah 150 gram per 1000 kilogram atau 1 ton makan. Yang keenam saya berikan lagi kunyit bubuk. Kunyit bubuk ini saya berikan sama 150 gram per 1000 kilogram. Yang ketujuh saya berikan lagi temulawak bubuk. Ya kan? Ini sebanyak 150 gram per kilo, 1000 kilo pakan. Yang kedelapan diberikan asam sitrat atau asam sitrun ya, sitrun. Ini diberikan 1 kilo per 1000 kilogram. Dan yang ke-9 saya berikan Fritox dari Medion. Nah, ini aja sih sebenarnya. Nah, kegunaan premix ILY ini yaitu adalah yang pertama itu menambah vitamin ya. Jadi selama ayam itu hidup tuh saya nggak pernah memberikan vitamin lain. Jadi saya cukup pemberiannya ya premix ILY seterusnya ya sampai di akhir itu karena mengandung banyak vitamin, mineral dan asam amino. Nah, yang itu biasanya itu untuk memerahkan telur ayam dan juga agar ayamnya sehat, terus juga agar bobot telurnya besar dan berat. Nah, ini saya memberikan premix ILY. Nah, yang kelima ini kenapa diberikan jahe bubuk? Yang pertama, jahe itu banyak fungsinya ya untuk kesehatan ayam. Yang pertama, jahe itu untuk agar ayam itu badannya agak hangat gitu kan. Jadi ketika dingin malam ayam itu lebih hangat lah badannya, terus lebih sehat. Yang namanya herbal kan itu lebih sehat ya. Nah, terus kalau kunyit diberikan, ini menurut pemahaman saya yang awam gitu ya, kunyit karena kunyit itu adalah antibiotik, obat antibiotik alami gitu kan, dan juga bisa mengurangi yang namanya lalat hinggap di pakan. Karena kan kalau kunyit kan tuh baunya agak gimana gitu ya, jadi lalat itu malas datang ke tempat pakan. Dan juga kunyit ini juga bagus untuk kesehatan ayam juga. Nah, jadi temulawak ini meningkatkan nafsu makan ayam, yang mana ketika ayam itu makannya banyak atau sesuai dengan anjuran, maka penyakit itu akan menghindari penyakit masuk ke badan, ya kan? Jadi kalau ayam itu dia makannya sedikit, menambah imun juga. Jadi ketika ayam itu makannya sedikit itu sangat rawan penyakit ya, karena
ayam itu kan butuh makan untuk meningkatkan imunnya. Jadi ketika imunnya berkurang, otomatis penyakit mudah masuk. Apalagi kalau kandangnya kotor ya, jarang dibersihkan. Nah, yang kedelapan itu asam sitrat. Di sini saya akan bahas tentang asam sitrat. Asam sitrat ini sangat penting sekali untuk kesehatan ayam. Ya memang ada orang juga yang bilang bahwa asam sitrat itu nggak penting gitu ya. Asam sitrat itu sebagai untuk mengasamkan makanan saja gitu ya. Cuma di sini saya berpatokan bahwa asam sitrat sangat penting karena yang pertama saya ngikutin Profesor Artimon Ilyas bahwa asam sitrat itu adalah, saya jelaskan asam sitrat dulu ya. Asam sitrat itu adalah tumbuhan daun-daun dari komponen jeruk. Jadi ini bisa mengawetkan makanan. Jadi pakan ayam itu nggak mudah basi gitu ya, nggak mudah bau. Dan dalam biokimia asam sitrat dikenal sebagai senyawa antara siklus asam sitrat dan dalam penting. Nih, asam sitrat ini berguna bagi unggas, ya kan? Nah, itu adalah untuk membersihkan, menjaga keasaman saluran pencernaan sehingga bakteri buruk itu tidak dapat tumbuh di dalam usus ayam. Nah, asam sitrat ini juga sebenarnya sangat penting ya, karena tadi dia mengurangi bakteri yang jelek di dalam usus ayam. Karena memang metode Artimon Ilyas ini tidak mengenal probiotik. Apa yang kita kenal sebagai probiotik itu kan untuk meningkatkan bakteri baik ya. Jadi bakteri buruknya itu dibuang, dimasukkan bakteri baik untuk membunuh bakteri-bakteri buruk gitu kan. Nah, jadi kalau di metode Profesor Artimon Ilyas tidak menganjurkan probiotik, tidak menganjurkan pemberian probiotik. Kalau kita kenal ya, kita sebut merek sebagai Yakult gitu ya, Yakult untuk ayam, atau misalkan M4 atau misalkan lain-lainnya. Cuma kalau di metode Artimon Ilyas tidak menggunakan probiotik sama sekali kan, dan itu menggunakan asam sitrat ya kan. Yang ke-9 itu adalah Vitox dari Medion. Ini pemberiannya sekitar berapa ya, saya lupa. Vitox Medion ini untuk mengurangi jamur di lapakan, apalagi di jagung biasanya banyak jamur ya kalau jagungnya itu kurang bagus kan, atau basah jagungnya atau ini. Jadi ini nanti lihat di kemasan saja ya, saya lupa ini berapa. Dan beginilah pakannya, jadinya ini nanti top char. Dan kita hitung ya, berapa ini per kilonya jadinya. Coba kita hapus dulu. Tadi sekarang kita hitung ya berapa harganya. Jagung giling ini di Lubuk Linggau sekarang itu saya dapat harga 5.200, ya kan? 5.200 berarti sini harganya 5.200 per kilo ya. Salah. Pusing. Dah, teman-teman semua. Kita sekarang hitung ya berapa biayanya atau harga pakannya. Nah, ini jagung giling. Jagung ini saya beli jagung pipil kering, kadar airnya 12-15% dan sudah dikipas oleh petani dan tidak jamuran. Itu harganya sekitar 5.200 di daerah Lubuk Linggau ya per kilonya. Nah, jadi kita hitung nanti berapa ya. Nah, untuk konsentrat 1,4 CP ini harganya 1 kilonya itu sekitar 9.200 di daerah Lubuk Linggau ya. Kalau di daerah Jawa itu lebih murah, jauh lebih murah. Kalau di daerah Lubuk Linggau ini agak mahal karena mungkin biaya ongkos logistiknya. Nah, dedak halus ini murah, saya beli 1.850 per kilonya. Ini saya nggak pakai katul ya, saya pakai dedak halus. Beda, katul sama dedak halus beda. Nah, untuk Ranux ILJ ini harganya sekitar 60.000.
nanti ini kalau misalkan mau beli planning CLE nanti bisa menghubungi saya ya. Nanti saya punya agen-agen di seluruh Indonesia. Bukan saya yang punya, Profesor Andi Ilyas yang punya. Nah, jahe bubuk ini harganya 1 kilo. Ini harganya adalah, ntar saya lihat dulu ya. Karena saya nggak. Nah, jahe bubuk ini harganya 1 kilonya itu sekitar 100.000. Jahe bubuk ini. Ini khusus di Sumatera Lubuk-Linggau ya. Karena ini Sumatera Lubuk-Linggau ini termasuk mahal. Kalau di Jawa itu ya murah kan, karena kan lebih irit ongkos logistiknya. Jahe bubuk ini 100.000. Kemarin saya sempat dapat 80.000. Mungkin harga jahe lagi turun kali ya. Jahe bubuk hingga merah. Saya tuh 80.000 ya. Saya sekarang mengikuti pasaran. Cara kita gini, 150 gram dibagi 1000, ya kan? Karena 1 kilo itu kan 1000 gram nih, ya kan? Jadi kita pakai hitungan gram ya, dikali 80.000. Nah, sekarang kunyit bubuk itu harganya sekitar 48.000, sama kayak di atas, dibagi 1000 dulu dikali kunyit ya, 48.000. Nah, temulawak bubuk sama seperti di atas, dibagi 1000 dikali 48.000. Nah, asam sitrat 1 kilo. Karena udah kilo, kita hitungnya langsung aja ya, nggak perlu dibagi 1000 lagi. Itu sekitar 23.000. Nah, oh ya, saya lupa satu lagi, saya pembelian batu grit. Batu grit itu pembeliannya 2 kilo per ton. Sini aja ya. Mohon maaf nih, tambahan batu grit ini adalah batu kalsium. Jadi untuk agar ayam itu mendapatkan kalsium lebih ya. Itu harganya sekitar pembelian 2 kilo per 1000 kilogram. Ini harganya kalau nggak salah berapa ya? Saya juga lupa. Nanti teman-teman bisa ya cek di pasaran batu grit kalsium ini berapa. Cuma ini harganya memang murah sih. Sekitar berapa ya? Apa 40.000 per 50 kilo ya? Berarti kalau 40.000 per 50 kilo, harganya sekitar sekilonya sekitar 800 ya. Iya. Ada sekitar 800 an kira-kira. Nah, jadi kita hitung. Nah, jadi mohon maaf ya, jadi batu grit tadi itu bukan 2 kilo ya, tapi 20 kilo. Karena 2% pakan. Jadi kalau 1000 kilo itu sekitar 2% itu 20 kilo ya. Nah, jadi 16.000. Jadi gini hitungannya. Jagung giling 550 kilo, ya kan? Kali 5.200 dapatnya 2.860. Konsentrat 1,4 CP 350 kilo dikali 9.200 terus gini. Oh ya, ini untuk informasi lain ya. Konsentrat ini adalah konsentrat terbaik CP, itu harganya sekitar 460.000 per 50 kilo. Jadi kalau dihitung sekilonya sekitar 9.200. Ada juga yang lebih murah. 124 ini harganya sekitar 445 kalau nggak salah ya. Itu yang proteinnya lebih rendah. Proteinnya sekitar ini konsentrat 124 CP ini lebih mahal karena ini proteinnya sekitar berapa ya? 35% kalau nggak salah. Kalau ini harganya sekitar proteinnya sekitar 34% apa ya? 35 sampai 36%. Nah, jadi dia lebih mahal karena proteinnya lebih tinggi. Nah, kalau protein lebih tinggi biasanya itu produktivitasnya lebih tinggi dan juga telurnya lebih besar dan juga makannya lebih sedikit. Nah, ini tabel
tabel 124 CP ini sama ini ada sini nih, ikuti saya. Nah ini ya 124P ini punya cara Pokpan ini 34 sampai 36, mohon maaf ya, bukan 35 sampai 36, 34 sampai 36. Nah ini yang P, ini yang harganya 460.000 per 50 kilo atau satu sak. Nah yang 124 biasanya ini, mohon maaf, proteinnya 32 sampai 34 ya. Ini 124 biasa nih, nggak pakai ini harganya 445.000 per 50 kilo. Nah, batu gritnya, batu kalsium atau enggak maaf, dedah halusnya itu 100 kilo, harganya 1.850 ya. Ini biasa saya beli satu sak itu 80 kilo, harganya 140.000 sampai 150.000. Nah, jadi kalau dibagi 80 kilo 100, misalkan lah ya 150.000 lah ya, dibagi 180 kilo harganya sekitar 1.850. Ya, kita segitu lah ya, pokoknya nggak jauh dari sini ya. Nah untuk batu gritnya artinya 800 per kilo. Ini batu grit ini emang jarang, kalau saya ambilnya dari Padang. Padang itu ada pemecahan stone cruiser ya, pemecahan batu grit khusus untuk ini ya. Ini beda sama pupuk dolomit ya, beda. Dia batu khusus untuk meningkatkan kalsium. Nah, Remix CLE ini belinya bisa di agen-agennya ada di seluruh Indonesia. Nanti kalau misalkan ingin beli bisa menghubungi saya. Untuk jahe bubuknya ini beli online, saya beli dari Jawa Timur. Kan ini harga segini sudah sama biaya pengiriman ya. Jadi memang ya itulah Sumatera kan. Sebenarnya banyak jahe, kunyit, temulawak ini banyak di Sumatera. Cuma kan kita repot ya ingin membuat dari bubuk gitu kan. Karena kan kita menyimpannya kan sampai setahun, sampai berapa bulan kan. Jadi nggak mungkin kita yang basah-basah kita simpan kan bakal busuk kan, atau bakal nggak segar lagi. Makanya dibuat bubuk dengan caranya mungkin ya, cara buat bubuk itu mungkin di press dulu, habis itu dijemur segala macam, habis digiling gitu kan. Sama sepertinya halnya kunyit bubuk ya, saya beli dari Jawa Timur juga. Jadi jahe bubuk, kunyit bubuk, temulawak bubuk itu saya beli di Jawa Timur, satu supplier. Jadi sekali kirim itu minimal 20 kilo ya. Kalau di bawah 20 kilo ya berat ya, ongkos kan. Kalau pakai satu berangkat 20 kilo lebih murah. Kenanya paling 120.000 ya per 20 kilo ya. Untuk sampai ke Lubulingga ya dari Jawa Timur. Nah itu saya pakai, misalnya pakai Dakota atau pakai kargo Indah Kargo. Asam nitrat saya beli dari Jakarta. Jakarta ini banyak. Jadi asam nitrat ini saya pakai merek dari Cina ya. Jadi memang impor ya, asam nitrat masih impor. Astagfirullahaladzim. Bentuknya bubuk ya, kayak bubuk itu. Kenapa saya beli yang produk impor? Karena lebih murah tipis. Cuma ya namanya orang Indonesia cari yang lebih murah ya. Dan kalau Freetox Medion ini menyesuaikan ya. Kalau misalkan jagungnya itu bersih, nggak ada jamurnya, jagung gak usah pakai Freetox kan. Dan juga ini paling kenanya cuma 200 murah lah gitu kan. Kalau misalkan jagungnya bagus, yang usah pakai Freetox. Kalau misalkan jagungnya menjamur, jamur dikit ya, nggak rusak lah jamurnya. Nah kita harus pakai Freetox dari Medion atau anti jamur lainnya ya. Saya nggak terpatokan pada merek karena merek lain juga banyak gitu kan. Kenapa pakai Medion? Karena di Sumatera ini semua obat-obatan, vaksin, bahan-bahan vitamin itu cuma Medion yang masuk Sumatera khususnya Lubulingga ya. Yang banyak di toko-toko ternak itu ya Medion. Nah semuanya ditambahin semua dapatnya 6.450.000 per ton.
atau 1000 kilo. Jadi 1 kilonya itu 6.450 per kilo. Nah, jadi tadi kita pakan oplos ya. Kita anggap aja pakan oplos dengan tadi harganya 6.450 ya per kilo. Nah, kalau pakan jadi, ya kan, saya beli di sini harganya 7.700 per kilo. Ini mereknya 324R, punya cara pakan atau sekitar satu sak 50 kilonya seharga sekitar 385.000 ya. Otomatis lebih murah kita pakan oplos. Nah, pakan oplos ini berarti itu selisihnya sekitar 1.250.000 per kilo selisihnya ya. Nah, jadi pakan ini harga saya ngambil di toko ternak Lubulingga dengan yang pesennya ke pabrik itu bukan kita, jadi malah kita tangan kedua. Otomatis memang harganya lebih mahal ya. Cuma kalau misalkan kita bisa ambil diurus sendiri ke pabrik, tangan pertama ini mungkin ya di bawah ini gitu kan. Sama halnya tadi konsentrat pakan tadi 124 PRI, kalau kita ambil sendiri ke pabrik lebih murah juga, cuma kapasitasnya besar. Minimal populasi ayam itu harus 10.000. Nah, kita belum sampai ke sana. Jadi kita ya perlahan ya, namanya usaha itu kan pelan-pelan tapi maju terus ya. Pelan-pelan tapi maju terus. Jangan langsung besar, kita pemula, kita langsung besar, kita gagal, udah mati gitu kan. Nah, jadi selisihnya sekitar 1.250 kilo 1.250 per kilo. Nah, untuk karena ayam saya ini ada 4.000 ekor, ya kan, sehari makannya 120 gram sehari ini, ya kan. Berarti sehari makannya sekitar 480.000 gram atau 480 kilo per hari. Nah, jadi 480 kilo ini dikalikan dengan selisihnya, ya kan? Jadi 480 kilo per hari dikali selisih 1.350, selisihnya ini tadi. Jadi selisihnya sekitar 600.000 per hari. Dengan pakan campur tadi kita sentuh sendiri itu lebih murah, sekitar 600.000 per hari. Nah, kalau dikalikan 30 hari atau sebulan, jadi selisih sekitar 18 juta. Nah, lumayan 18 juta. 18 juta bisa untuk susu anak, bisa untuk rekreasi, bisa ke Dufan, ya kan? Atau bisa untuk tabungan haji gitu kan. Jadi ya kita harus benar-benar kreatif di zaman pandemi seperti ini, karena ketika kita tidak kreatif ya kita tidak ada inovasi, kita tidak ada pembaruan, atau kita nggak ada riset dan development atau perkembangan, ya udah kita bakal di sini aja, ya kan. Ketika kita bisa membuat pakan sendiri, ya kan, kita lebih irit sekitar 18 juta per hari. Itu untuk 4.000 ekor ya. Bayangkan kalau 10.000 ekor, berarti kan ini sekitar 10.000 ini berarti kan kalau 4.000 ekor ini sekitar 2,5 lebih banyak, 2,5 dari 4.000 ya, dikali 18 juta, ya kan.
Ini misalkan ya, itu 10.000 ekor, ya kan? Atau 2,5 dari 4.000 ini ya, 4.000 tadi dikalikan 18 juta. lima 18 juta. Nah, lebih irit sekitar 45 juta per bulan. Paham nggak maksudnya? Kalau kita punya 10.000 ekor, ya kan? Nah, dengan pakan campur sendiri dibandingkan dengan pakan beli jadi, itu lebih irit sekitar 18 juta per 4.000. Jadi kalau 10.000 nya kan 2,5 kan? Ya kan, misalkan kalau 4.000 satu, berarti kalau 10.000 2,5 dikali 18.000 14 juta, 45 juta itu kita lebih irit. Jadi 45 juta lumayan ya untuk usaha-usaha UMKM, usaha-usaha pemula seperti kita ya lumayan lah 45 juta sebulan. Kalau misalkan profitnya itu bisa 25 juta ditambah lagi lebih irit ini 45 juta kan bisa bisa 70 jutaan ya sebulan. Cuma memang keuntungan ayam bertelur ini bergantung sekali kepada harga telur. Jadi ya kita untuk sekarang ini kan harga telur lagi turun ya, dan kita juga kurang gimana ya istilahnya, belum maksimal untungnya. Nah, jadi kita selalu berharap bagaimana pemerintah untuk bisa meningkatkan perekonomian lagi ya. Nggak cuma di ayam petelur ya, nggak cuma di perteluran yang turun harganya. Saya rasa di semua bisnis ya di pandemi COVID seperti ini ya agak kurang menguntungkan. Ya cuma kalau kita bisa bertahan di pandemi ini ya kita akan bakal mendapatkan hasilnya nanti ke depannya. Nah, begitu ya. Halo guys. Nah, jadi guys, kita masuk ke pabrik pakan kita guys ya. Ini pabrik kecil-kecilan guys. Masih kecil. Iya, masuk. Nah, ini hasil. Ini tadi yang sekali ngaduk saya pakai 160 kilo ya. 160 kilo, jadi kalau dagingnya 55%, otomatis dagingnya itu 88 kilo. Nah, konsentratnya 35%, jadinya 56 kilo. Dedaknya 10%, jadi 16 kilo. Kita 160 kilo. Nah, ini untuk campuran asam nitratnya 160 gram, jahe bubuknya 24 gram, kunyitnya 24 gram, temulawak 24 gram, Fritoxnya 160 gram, premix CLE nya 320 gram. Nah, cukup karena saya mencampurnya 160 kilo ya. Jadi mesinnya ini kuat mencampur pakan sebanyak 160 kilo. Pertama timbang dulu jagungnya. Nah, coba timbang nggak? Timbang jagungnya. Kita perlu ini ya untuk mencampur pakan, timbangan digital. Sini kan. Nah, ini kan 44 kan, berarti sekitar 2 karung jagung yang sudah dipecahkan. Nah, seperti ini jagungnya. Pecahnya pakai mesin ini guys. Ini sudah semua nih dipecahin. Nah, setelah itu tambahkan konsentrat 50 dan 124 V nih, 124 V dari produk perusahaan PT Caron Pokpan Tbk ya, produksi Lampung. Nah, ini yang kita dulu mana kecil kita buka. Meter. Nah, ini konsentrat yang kita beli dari Caron Pokpan ya, 124P.
Harum baunya. Karena ini ada campuran tepung kedelai, butil kacang kedelai, ada meat bone meal, tepung daging dan tulang, minyak kelapa sawit, dan lain-lain ya. Nah, 34-36% proteinnya. Ini 55 kilo. Berapa sih? 56 ya? 56 kilo. Jadi ini 50 kilo ditambahin 6 kilo lagi. Nah, ini dedak halus. Nih saya kasih tahu gimana dedak yang bagus. Dedak bagus sih ketika dia dipegang gini, jangan gumpel gitu. Nah, gumpel kan? Nih, gumpel, ya kan? Nah, terus dipegang nggak kasar. Atau kita ngetesnya, dimasukin ke dalam gelas isi air, nanti kita aduk apakah banyak yang ngapung. Kalau banyak yang ngapung itu banyak kadar sekamnya tinggi, otomatis itu kasar, nggak bagus untuk pencernaan ayam. Nah, kalau ini bagus nih. Ini harganya 1.850 per kilo. Kita campur, yang pertama adalah kunyitnya 24 gram. Jadi kita ini kunir ya, kunir itu kunyit ya. Nah, kita timbang di sini. Kita harus beli timbangan digital yang pertama. Mohon maaf, ini udah agak rusak ya. Ini kunyit, terus kita campur pakai jahe. Nah, ini jahe. Ini beli kiloan dari Jawa Timur. Kalau di Sumatera ada jualnya, boleh nanti bisa tawarkan ke kita ya. Ini jahe, bukan jahe merah sepertinya, jahe biasa. 24 gram. Temulawak 24 gram juga. Baunya enak ya, harum. Nah, ini asam sitrat nih, cuman. Nih. Atau bahasa Inggrisnya nih. Nih. Citric acid. Asam sitrit ya, asam sitrat, citric ya kan, monohydrate ya. Ini saya beli dari Jakarta, dikirim ke Lubuk Linggau, Jakarta Barat, cabang Grogol kayaknya. Nah, ini produknya nih, ini mereknya nih, RZBC ya kan nih, kan perusahaannya nih, RZBC Zushan Co Ltd. Nah, bentuk asam sitrat seperti ini nih. Ini dia seperti kayak gula. Seperti apa? Asam ini rasanya. Ini kan produk kayak gula gitu, cuma dia asam. Kayak gulanya jeruk lah, dari jeruk. Kalau gula kan dari tebu, ini dari jeruk. Nah, asam sitrat ini sangat bagus sekali agar kotoran ayam itu kering. Pakai ini. Dan bakteri dalam tubuh ayam, dalam usus ayam tuh bisa mati pakai asam sitrat ini. Nah, itu sebanyak 160 gram. Terus Premix ILY. Oh iya, juga free talk juga nih. Free talk dari produk Medion ini ya. Ya, Medion. Ini sebanyak 160 gram. Ini untuk mencegah jamur-jamur dan berbahaya yang dari bahan berbahaya dari jagung. Nah, ini batu grit. Ini 320 gram pemberiannya untuk ayam. Ini dari batu ya. Cuma ini kandungan ini udah dipecah batunya. Ini jadi kalsium. Jadi sumber kalsium 320 gram pemberiannya. Nah, yang terakhir adalah Premix ILY, pemberiannya 320 gram. Nah, ini untuk memperbaiki berat telur, memperbanyak produksi telur, perbaiki warna kulit telur, 2 kilo per 1 ton pakan. Nah, jadi kita memberikan 320 gram untuk 160 kilo. Nah, ini dari PT mana nih? PT Bumi Agra Sukses. Ini adalah vitamin, asam amino, dan ya gitulah ya untuk. Nah, begini guys, pertama kita timbang kunyitnya. Ini 0 ya guys ya. Ini 0 nih guys. Nah guys, ayo Kak, masuk Kak.
Nah, 24 gram. Op. Nah, benar terus. Nah, ini kunyit 24 gram. Diter dulu. Langsung ya, Pak? Ter dulu. Nah, jadi 0 lagi kan. Campur lagi temulawak. 24 gram. Op. Nah, Lebih. temulawak ya. Campur lagi. Jahe 24 gram. Tadi 25 gram ya. Gak apa-apa lah. Lagi grogi soalnya. Ada kameranya. Dua puluh 4 gram. Nah, ini boleh diminum sama manusia juga ya, untuk meningkatkan imun, mencegah corona, mencegah virus COVID. Ini asam citrat nih. Asam sitrat. Asam sitrat berapa gram? 160. 160 gram asam sitrat. Nah, itu asam sitratnya. 160 gram. Nah, asam sitrat 60 gram. Dan Dengan premix ILY 320 gram. Jamu. 320 gram premixnya. Nah, memang ini tergantung kita ya, guys ya. Cocok-cocokan. Ternak itu ada yang pakai premix, ada yang enggak. Nah, cuma kita mau cari aman pakai premix saja. 320. Oh. Pas ya. Nah. Sudah tambah Fritox lagi ya. Cuma Fritox lagi habis, jadi kita nggak pakai Fritox dulu. Oh, sama batu Kak. batu grit masuk. Batu grit yo. 3 kilo 3,2. 3,2. Iya. 3 Iya. kilo 2 kan Iya. 2,2. Iya, jelas. Dan ya, jangan pakai ini ya. Tuh, Pulang lah. batu. Dah. Dah. Nah, ini batu gritnya. Batu kalsium. Ini beli dari Padang. Ini batu yang dipecahin ya. Batu dipecahin, batu grit. Oh, harusnya timbangin dulu Kak, harusnya. Mana? Timbang apa? Oh, timbang ini dulu. Iyo. Di wadah itu sih Pak dengar. Hah? Di sini Pak. Oh Iya iya. kamu Bay. Nah, ter. Nah, ya. Ter. Nah, ini guys. Ini kan 0 guys ya. Nah, campur guys. Kita campur guys. 3,2. 3,2 Pak. Iya, 3,2. 2% kan? Oh iya. 3,2 kilo guys ya. Nih. 20 kan? Ya. 3,2 itu 320. Nah, op. Jadi gini guys, segini nih untuk 160 kilo. Jadi ayam juga perlu makan batu ya. Jadi biar telurnya itu merah-merah, mengkilat-mengkilat, keras-keras dan berat. Nah, Kak, campur lah, Kak. Nah, itu campurannya kita campur dari yang paling banyak sampai ke yang paling dikit, ya kan? Kita masukkan konsentrat. Jadi kan konsentratnya kan 56 kilo kan. Jadi kita ambil konsentrat berapa kilo nih Kak? 6. Sekitar 6 kiloan kita ambil konsentratnya, ya kan? Dan biar nanti apa pencampurannya tuh bisa merata dengan yang lain. Jadi kita harus campurkan dengan konsentrat dulu. Nah, coba Kak. Coba. Ini konsentrat 6 kilo nih ya. Kan. Nah.
Ini ngampur di sini nih. Nah, pakai tangan ya campur. Nah, campur pakai tangan. Biar benar-benar ini ya merata ya, guys ya. Jadi ayam itu perlu apa? Herbal juga guys untuk meningkatkan imun karena kan banyak tuh virus-virusnya. Seperti virus itu banyak penyakit tuh seperti AI, flu burung, ND, tetelo, ILT, gangguan pernapasan. Itu virus tuh. Nah, kalau bakteri itu seperti snot atau coryza, berak kapur, Udah. dan berak hijau, kolera, dan lain-lain. Halo guys, nah ini guys mixer kita sebenarnya kapasitas 200 kilo. Cuma kita takut ya karena kita bikin sendiri jadi 160 kilo aja guys. 160 kilo sekali ngaduk, ya kan? Nah ini kita bikin sendiri. Sebenarnya ini bisa menghabiskan dana sekitar 6 sampai 8 jutaan. Buat sendiri. Bikin sendiri. Semuanya nih. Besi semuanya upahnya ini besi buntu. Terus ini tukang lasnya semuanya ini. Nah, sini. Ini pakai kopel. Kopel ini. Pakai gearbox. Pakai ini. Nah, belum sama mesin ini ya. Ini harganya sekitar 4 juta nih. 4 juta ya. Ini mesin ini. Tangfeng. Apa? Tangfeng. Tangfeng 8 HP. 8 atau 8 PK ya. Bisa. Tengok langsung hidup. Nah, sudah. Nah, beginilah proses pencampuran pakan ya. Hidupan dulu mesinnya, awas.